Spanduk Pak Salim udah bisa mana-mana. Udah sama pula kayak Puan sama Airlangga. Saya ada juga dibilang orang sebagai tokoh untuk jadi calon wali kota. Artinya PKS sudah jenuh di posisi 2 Bang ya. Ayat ini disenangi oleh masyarakat. Bagaimana PKS memposisikan diri jelang Pilwako 2024? Posisi diri. Posisi PKS itu nomor 1. Nah, di DPRD. Jadi kalau kita bicara posisi, kita ingin tetap memposisikan diri itu nomor 1. Untuk di kota. Ya. Ini saya ya. Kalau kebijakan partai lain lagi. Belum tahu lagi nanti. Belum tahu. Tapi arahannya sepertinya kita akan nomor 1. Persiapannya apa, Bang? Persiapannya? Enggak cukup kan, cuma untuk dewan aja. Persiapannya ya anggota dewan ada 8. Ya kan? Kader ada berapa? Ribuan sekarang. Apa lagi? Persiapan apa lagi? Artinya PKS sudah jenuh di posisi 2 Bang ya. Kalau dibilang jenuh enggak juga ya. PKS ingin mempertahankan posisinya nomor 1. Itu menurut saya. Ingin mempertahankan posisi nomor 1. Bukan hanya di DPRD. Oke, ini berkacanya dengan DPRD ya. Itu dia. Iya, berkaca dengan DPRD ya. Iya. Dalam pengamatan kita, seseru apa dinamika politik di 2024 Pilwako Pekanbaru ini? Kalau dinamika politik sebenarnya belum terlalu terasa kalau sekarang. Karena 2024 itu kan masih lama ya. Tapi kalau orang sudah mulai mematok-matok, kalau ibarat tanah itu kan dipatok-patok, ini, itu memang sudah mulai terasa. Tapi kalau gemuruhnya belum terasa. Ya. Kenapa? Karena masih 2024 kan. 2024 sekarang 2021. Masih ada 3 tahun lagi kan. Tahun besok kan habis tuh, hampir. Kan tahun besok batas akhirnya kan. Tentu udah gerak dari sekarang. Iya, sudah bergerak. Tapi kan pergerakannya hampir semua partai politik itu pergerakannya belum terlalu bergemuruh lah. Bang, penasaran. Sebenarnya kayak mana sih, Bang? Dari awal partai politik itu mengkonsepkan untuk di posisi kayak gini nih gitu. Kalau secara rata-rata politik itu hampir sama. Tapi masing-masing partai kan punya strategi yang berbeda ya. Ada partai yang memang mempersiapkan, saya nggak tahu ya, yang jelas di PKS itu kita tidak berbicara tentang kita harus menyiapkan uang banyak, nggak begitu. Nggak ada istilah begitu ya. Yang kita siapkan itu adalah kita harus menunjukkan kerja kita dengan ikhlas ke masyarakat ya, menunjukkan kerja kita dengan ikhlas ke masyarakat, bahwasanya kita ini bekerja ini memang ya bekerja saja gitu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya secara pribadi begitu, jadi bekerja saja gitu. Kenapa? Kami punya keyakinan, dan saya sendiri punya keyakinan ya, kalau kita bekerja itu dengan ikhlas, betul-betul kita membantu masyarakat ya, maka yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah kan. Nah, itu cara-cara kerja PKS gitu. Efektif, Bang. Efektif. Dan kita nggak boleh ragu dengan itu. Efektif sekali. Nah, gimana kalau ada penilaian masyarakat awam? Ini karena mau calon aja nih gitu. Itu masyarakat kan boleh saja menilai kan. Bukankah itu menjadi trouble juga dalam pergerakan politiknya? Tapi kan masyarakat bisa menilai ya. PKS itu kan tidak ada pun masa kampanye, dia tetap bergerak. Kami ini tetap bergerak. Di mana ada bencana kami ada di sana. PKS kan. Jadi bukan ini mau kampanye, enggak ada seperti itu istilahnya. Karena kita memang didoktrin ya, bekerjalah ya kan. Kalau kita bekerja dengan baik, ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu. Kalau istilahnya itu natijahnya, hasilnya ada gitu. Iya sih. Artinya orientasinya bukan orientasi. Oh ya, yang diluruskan itu ya. Kami ini punya pemahaman begini. Ini pemahaman ya.
Dan harusnya ini pemahaman kita semuanya, apalagi masyarakat Pekanbaru kan mayoritas Islam ya. Di dalam Islam itu kan yang penting kita bekerja, kan? Bekerja, ya. Dan itu harus dikuatkan dengan iman. Nah, gitu kan? Nah, jadi kerja kita itu adalah kerja ikhlas. Jadi kalau kita sudah mengikhlaskan diri, ya, untuk Allah, dan kita bekerja untuk dalam rangka beramal, wa amal solih, amal soleh, kan gitu kan? Amal soleh. Insya Allah, ya Allah yang memberikan. Iya, iya. Siapa nyangka sekarang Pekanbaru nomor 1 kan? Dari 3 kursi, kan 3 kursi kemarin, tiba-tiba jadi 8. Dan itu nggak bisa kita bawakan logika manusia gitu. Ya. Kalau dibawa logika manusia ya sakit kepala kita, ya kan? Artinya ya untuk Pilwako 2021, untuk Pilwako 2024 PKS sudah jenuh di posisi nomor 2. Ya pastilah itu intinya. Karena di DPR nomor 1 ya. Bang, bocoran lawan politik yang dianggap saingan ketat Ya. di Pilwako 2024. Ada nggak ya lawan politik yang dianggap? Kayaknya beberapa. Jadi semua partai itu berpotensi untuk bisa mendapatkan suara, gitu ya. Nah, ke siapa, kemana ya? Kita kan nggak tahu ya, karena masih 2024, masih lama ya. Ya, oh berarti ya artinya ini masih panjang nih ya. Ya, jadi nanti sampai di 2024 ini akan banyak sejarah-sejarah yang kita nggak tahu. Dan itu akan mempengaruhi ya partai politik tersebut. Kemarin coba lihat kemarin orang memprediksi gini gitu ya. Tapi ternyata berbeda kan? Salah satu prediksi orang apa kemarin? PKS itu nggak masuk di electoral threshold. Oh, Ya kan? Akan hilang PKS. Ternyata ya kan? Oke, Bang, PKS kan punya track record dengan kehadiran Pak Ayat mendampingi Pak Firdaus di 2 periode. Nah, dengan penilaian masyarakat terhadap pola kepemimpinan Pak Firdaus, itu berpengaruh nggak akan mengikis elektabilitas PKS sendiri? Kalau saya melihatnya nggak berpengaruh. Karena saya merasakan, bukan hanya melihat ya, saya merasakan Pak Ayat ini disenangi oleh masyarakat. Mengapa dia disenangi? Dia apa adanya. Ya, dia apa adanya. Diundang datang ceramah, datang dia ceramah. Ya. Kadang-kadang saya diajak kan, ikut. Saya lihat dia bawa nyuper sendiri. Subuh-subuh itu ke masjid. Bercengkrama dengan masyarakat. Iya. Diundang sini dia datang, diundang sini dia datang. Dia apa adanya. Artinya status dia mendampingi itu tidak akan berpengaruh ya? Kalau menurut saya enggak. Ya. Tak ada pengaruh. Bahkan ya, ini ya. Bahkan kalau saya memprediksi, kalau seandainya 2021 ini jadi pilkada kemarin, dia melenggang kangkung dia. Oh. Itu dia. Tapi dari PKS bukan cuma Pak Ayat, mungkin Pak ya? Hah? Dari PKS bukan cuma Pak Ayat kali ya? Ya, ini kan kita kan bicara Pak Ayat tadi ya. Nah, di PKS itu banyak. Ada nggak tokoh-tokoh di PKS itu banyak sekali. Abang nggak minat? Saya ada juga dibilang orang sebagai tokoh untuk jadi calon wali kota, tapi saya nggak berminat. Sedikit pun saya nggak berminat. Kenapa nggak mau coba, Bang? Kenapa nggak mau coba? Takut saya. Serius, takut saya. Jadi anggota dewan aja takut saya sekarang nih. Berat Bang beban Bang ya? Berat. Jadi gini ya. Kalau kita serius ini ya. Kalau kita serius menjadi pemimpin itu berat. Kalau dia tahu serius, berat dan dia akan takut. Tapi ya. Tapi ini ya, tapi ini. Ya itu dia. Karena gini Bang, wajar sih kalau menurut aku selama 10 tahun masa kepemimpinan Pak Firdaus begitu banyak dinamika yang muncul di masyarakat, mulai terkait terutama terkait soal kebijakan lah ya. Kebijakan-kebijakan yang
Nah, sehingga itu nggak tahu nih kalau dalam pandangan politik seperti apa. Sehingga itu akan berimbas terhadap orang-orang yang berada di lingkaran ini, di lingkaran itu gitu. Pola yang dilakukan dengan Pak Ayat ini, yang Pak Ayat lakukan itu kan itu mengikis anggapan itu. Dia bisa memahami. Nah, itu berat. Mungkin kalau dibawa ke saya nggak bisa. Spanduk Salim spanduk Pak Salim udah bisa mana-mana. Udah sama pula kayak Puan sama Airlangga. Apakah ada tanda-tanda di 2024? Kalau dibilang sama enggak. Oke. Nah, kita harus bedakan. Jadi kita tidak bicara retorika di situ. Ya, kita bicara tentang action. Oke. Kan bisa dirasakan kan spanduknya kan? Yang kita lakukan itu actionnya apa? Berbagi kurban, 1 juta kurban. Kita menginformasikan itu. Siapa yang melakukan? Ya memang Dr. Salim sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. Yang melakukan itu PKS. Nah, sekarang 1.500.000 sembako. Kan gitu kan? Itu kan action itu. Amal dia kan. Siapa yang melakukan? Ya. PKS, Ketua Majelis Syuronya Dr. Salim. Jadi beda ya. Saya ingin mengatakan beda. Saya tidak mengatakan beda dengan siapa gitu ya. Tapi kita melakukan itu, menurut saya itu beda. Artinya tidak ada kaitannya dengan 2024. Kalau setakat ini saya belum tahu ya, apakah itu ada kaitannya atau tidak. Tapi yang jelas bisa jadi masyarakat akan menganggap itu sebagai sesuatu yang menjadi pertimbangan di 2024. Bisa jadi. Wajar ya? Iya, wajar kan? Ya? Karena apa? Oh, ini kan action kan? Siapa sih yang melakukan action ini? Sama lah dengan kita kan? Siapa sih yang melakukan ini? Oh, si Anu. Siapa sih yang melakukan ini? Si Anu. Bisa aja gitu. Tapi PKS memang ingin memunculkan kader mereka di posisi posisi sentral di negara kan? Itu kalau nggak salah pembahasan apa istilahnya Bang kalau di di internal PKS itu Dewan Majelis Syuro. Majelis Syuro itu ada di Majelis Syuro. Pengen saya mungkin kudet ya, belum tahu saya. Tapi bisa jadi ya. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Itu saya bilang tadi, sah-sah saja. Jadi kan seluruh warga negara ya, siapapun berhak memimpin negara ini.